Java Grafis. Java Grafis. Memegangnya seperti ini, megangnya itu seperti ini. Jadi dua jari jempol dan kelingking sebelah bawah, kemudian tiga jari ini di atasnya. Begini, sunnah megangnya. Begini pun nggak apa-apa. Ya, tapi sunnahnya begini, megangnya begini. Nah, ini sunnahnya memegang siwak. Kemudian diletakkan di tengah. Terus diputar ke atas, terus ke bawah, terus ke tengah lagi, ke atas sebelah kiri, ke bawah lagi, tengah. Itu satu kali. Sunnahnya tiga kali. Ini yang namanya siwak. Yang insya Allah menggunakan ini akan mendapatkan sunnah yang luar biasa. Karena ini tidak pernah tinggal Rasulullah SAW. Cara menggunakan siwak banyak di kitab-kitab. Di antaranya ada yang kalau untuk gigi maka siwakannya urdon gini. Dimulai dari gigi atas ya, kanan, kemudian ke gigi bawah kanan, kemudian kembali lagi ke kiri atas ya, kemudian ke kiri bawah. Dilakukan itu 3 kali. Jadi seperti huruf 8 posisi tidur gitu. Dan untuk lidah sunnah disiwaki juga, tapi tulan, memanjang. Kalau gigi urdan, bukan gini, bukan seperti sikat gigi, tapi seperti merata ke samping. Tapi kalau lidah tulan, memanjang. Peganglah dengan tangan di atas jari kelingking, lalu peganglah dengan jempol di bawah 3 jari berikutnya. Masukkan ke dalam mulut Anda, mulailah dari atas bagian kanan, turun ke bawah bagian kanan, lalu tarik lagi setelah di tengah ke bagian atas kiri, dan diputar ke kiri, ke bawah sebelah kiri. Lakukan 3 kali. Lalu letakkan di kantong Anda, dan kemudian Anda mulai salat misalnya. Allahu Akbar. Apa yang terjadi? Anda akan dilipat gandakan 70 kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena siwak tadi. Subhanallah. 70 kali, saudara. Banyak orang yang tidak menggunakan siwak karena mereka tidak tahu caranya bagaimana menggunakan siwak. Andai kata dia tahu, Masya Allah, dia akan menggunakan siwak. Nabi pernah mengatakan, andai saja ini tidak memberatkan kepada umatku, maka akan aku wajibkan siwak baginya. Begitu penting dan mulianya. Karena apa? Pahalanya 70 kali. Seperti pahalanya orang menikah. Nah, artinya ketika ada orang mau sholat dan menggunakan siwak, pahalanya Masya Allah banyak sekali, 70. Banyak kan? Nah, bagaimana kalau sholat kita lebih berkualitas dan sholat kita dengan menggunakan siwak. Dan menurut medis, siwak itu bisa mencegah karang gigi. Itu siwak. Bagus. Enzim-enzimnya bagus, ya. Jadi menjaga kesehatan dan membersihkan mulut kita. Karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan yang namanya siwak. Dan di saat itulah Allah turunkan ridhonya dengan orang yang menggunakan siwak. Artinya penting sekali siwak itu. Manfaatnya luar biasa banyak. Dan orang-orang soleh tidak pernah juga meninggalkan ini. Penting. Ittiba Rasulullah pun mau meninggal dunia menggunakan siwak. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara memegangnya yang sesuai bebas sih sebenarnya. Tetapi menurut sunnah Rasul ada caranya. Yaitu 3 jari ini kemudian diapit oleh jari manis dengan ibu jari seperti ini.
Nah, cara menggunakannya seperti ini. Darinya tengah, geser ke kanan, kanan atas, kanan kiri, kemudian tengah lagi, ke atas kiri, ke kiri bawah sampai bentuk lingkaran 8. Jadi seperti ini. Lakukan sampai 3 kali. Yang terakhir seperti gosok gigi. Dan untuk lidah kita julurkan dan sekali garis saja ya. Seperti itu. Itu sunnah-sunnah Rasul. Nah, cara memegangnya dan cara menggunakan siwak, insya Allah berkah dan barokah. Dan ini hal yang penting sekali kita lakukan. Mau wudhu, mau sholat, mau ngaji, wah semuanya kita akan diselamatkan oleh Allah dari hal-hal yang kata-kata buruk, kata-kata yang jelek. Nah, insya Allah saya punya guru, dan pengakuan guru itu juga di dalam kitab juga ada, banyak di dalam kitab. Orang yang sering menggunakan siwak, pandangan matanya akan semakin terang benderang. Dan ada guru saya, Kiai Mahmud Abdillah, beliau usianya kurang lebih ya sudah hampir 80 lah mungkin, kurang lebih. Beliau ketika ngaji kitab itu nggak pernah pakai kacamata sampai saat ini, tapi kelihatannya jelas benderang. Rahasianya beliau juga selalu melihat hal-hal yang baik, Al-Quran, sesuatu yang baik, dan pakai siwak. Siwak ini satu alat pembersih mulut yang digunakan Nabi Muhammad SAW. Karena digunakan oleh Nabi menjadi kayu mulia, penyebab bersihnya mulut dan penyebab ridha Allah. Dalam hadisnya Nabi sebutkan, sampaikan hadisnya. As-siwak mutahharatun madharun lil fam wa mardhatun lirrabb. Siwak itu pembersih mulut dan penyebab turun ridhonya Allah. Coba dapat ridho Allah gara-gara kayu ini. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Caranya begini, kemudian mulai dari gigi teratas, kemudian ke kanan, atas gigi atas, di vlog, di shooting kanan, kemudian turun ke bawah, ke tengah lagi, balik lagi ke atas, kayak angka 8. Kayak apa? Angka 8. Sentuhkan ke gusi Anda, biar sentuh gusi, tempelkan gigi dan gusi terus, ulang-ulang, terus sampai kira-kira sudah bersih. Kemudian di tengah sini di garis ini. Sudah, kemudian lidahnya disentuh pakai serabut. Bagaimana cara menggunakannya? Sederhana sekali, kayak siwak itu seperti ini. Kalau Anda yang pergi umroh atau mungkin sudah dapatkan produk ini di Indonesia, itu bisa Anda robek ujungnya ya, seperti ini. Ya, awalnya begini nih, saya tunjukin nih. Awalnya begini, lalu nanti Anda gigit-gigit ujungnya jadi seperti ini nanti. Ini saya gigit barusan, ya. Lalu apa yang kita kerjakan selanjutnya? Kita gigit-gigit ya supaya ini jadi kayak seperti serabut ya, kayak sikat gitu ya, seperti ini ya. Itu ketika sudah berbentuk seperti ini, barulah kita gosok-gosokkan ke gigi kita ya, seperti ini. Ini siwak akan mencegah karang gigi, akan membuat bau gigi lebih baik. Kadang orang itu males mau pakai siwak karena nggak paham caranya. Kok ini agak celup, posisi kayak begini dipakai buat bersiwak sakit malah ke gusi. Nah ini ada kulitnya. Nah ini dibuang. Jadi biar kulitnya ini nggak ada. Sifatnya jadinya seperti gini. Ini kan masih keras. Nah, si atas kayak gini aja malah bono lambe malah makruh. Paham? Gak jadi sunnah malah makruh. Kenapa? Karena melukai. Nah, caranya gimana? Celupkan dulu ke air panas. Celupkan dulu ke air panas. Ya, sambil begitu sudah agak lembut, sambil digigit, diisep-isep. Cara pegangnya itu begini. 3 jari ini ada di atas. Kamera bilang. Nah, yang jempol sama jentik ada di bawah, begini pegangnya. Ngejalaninnya, ingat-ingat angka 8. Dimulai dari atas kanan, selesai sudah. Jarene malaikat, oh siap, surga semua ada. Ting di Samsu. Kemudian Pak, korek endi?
Jare malaikat sepurane terus tak kandhani, swarga gak ono geni. Lah terus siapa murupnone? Ya nang neraka. Loh, berangkat to nang neraka kono. Perokok berat demi Ji Samsu, ya wis gak apa-apa tak nang neraka sediluk ae. Izin sampai malaikat Ridwan melebu ketemu malaikat Malik. Masya Allah gak tau mesem blas malaikat Malik. Ndelok ngono wedi, wah durek iki apa wong iki. Malaikat, "Hah, lapo?" Sepurane malaikat, "Nyumet tok ae." Gak usah mlebu, nyumet tok. Jare malaikat, "Ya wis mlebu." Dibukakno pintu neraka. Didelok neraka, waduh naudzubillah, wong disiksa. Lah niki durung mlebu, Pak. Jenenge panasin neraka. Rokok niku murup pisan. Loh, katanya wis malaikat Malik tutupan. Terus ndang cepetan tutup cepet. Keweden rokokan. Wis tak balik nang swarga aku. Balik nang swarga. Malaikat Ridwan, napa? Kula balik nang swarga. Iya, maaf. No smoking. Loh, wis tak kandhani ya swarga gak oleh mlebu geni kok cek ngotot e sekoni. Bingung niki ya Allah, kepingin rokok ndek swarga gak oleh, nang ngene neraka ya wedi ya Allah. Saking ketakutannya langsung tangi itu kok turun niku. Dan setelah itu pun taubat dari rokok. Mugi-mugi sing ngrungokno niki tobat teko rokokan.